Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam semesta. Berjumpa lagi dengan saya Reki Jagat. Alhamdulillah, saya sekarang masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, dan yang terpenting hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan para sedulur di video saya yang paling baru. Lama sekali saya nggak bikin video, udah sekitar berapa hari ya, 1 mingguan paling ya. Oke para sedulur, kita sudah melewati COVID 2 kali lebaran. Alhamdulillah, di COVID 2 lebaran ini saya amatin itu udah lumayan rame. Soalnya yang kemarin kan jelas nggak ada orang jual ketupat, ada bengek, nggak ada orang sholat tarawih, sholat id. Nah, yang lebaran kedua ini alhamdulillah ada sholat id, ada tarawih, ada tadarus. Tidak lupa kita selalu bersyukur atas semua nikmat, hidayah, karunia, dan barokah yang selalu Allah berikan kepada kita. Di sini saya hanya akan cerita aja. Di sini kita akan mengupas secara lebih detail cara gimana membersihkan, mengamati energi negatif yang menempel pada diri setiap manusia. Tidak munafik, yang namanya orang hidup itu pasti akan ketempelan energi negatif. Karena apa? Karena energi negatif itu akan selalu mencari manusia yang energi itu sinkron. Tapi kadang-kadang memang sih kita tuh ada tipe orang yang nggak peduli, ada tipe orang yang peduli, malah ada pula tipe orang yang rajin. Tapi biasanya kalau tipe orang yang nggak peduli, dia itu nggak, istilahnya leluweh. Aku nggak penting, nggak gas. Tapi kalau tipe yang peduli, dia nggak peka. Di sini kita nggak, kalau istilah orang Jawa itu bisa dibilang kodam. Tapi di sini maaf, kita memakai kata energi ya, karena lebih enak didengar. Oke. Contoh simpel aja. Kita pergi ke satu pantai atau ke tempat mana aja, itu pasti di situ ada namanya energi positif, ada yang namanya energi negatif. Tapi notabene kadang-kadang orang itu sudah punya suatu doktrin, oh di sana positif, istilahnya. Terus kadang menepi ke satu puncak gunung, oh di sana bagus energinya. Kita ambil contoh aja, kita ke Sendang. Di Jogja tuh banyak Sendang. Ada Sendang Kasihan, Tuk Si Beduk, Sendang Nanggongan, Sendang Selirang, Sendang Kasantoko, Sendang Mubal, wah banyak sekali. Cuman yang akan kita bahas di sini bukan sendangnya. Karena apa? Setiap tempat kalau masih di bumi, di alam ini, itu semua punya energi. Tinggal kita gimana cara mensikapinya, cara mengendalikannya ataupun mengambilnya. Kadang orang nggak usah mengambil, ketempelan. Contoh ya, kita kemana ketempelan. Kadang ada yang memang sengaja kita datang di suatu tempat, kita jawab, kita semedi, kita minta. Dumateng sing reksa, sedang si A
pegawai lebu. Tanpa terasa dia masuk. Dan itu maklum. Cuman yang jadi masalah kan si penjabat itu nggak bisa melihat. Artinya apa? Dia lari ke tempat si A, si B, sedang A, sedang B, sedang C, yang pada akhirnya semakin hari dia nempel terus. Yang pada akhirnya si A ini nggak kontrol. Artinya apa? Energi negatif yang begitu banyak menempel tanpa dipilah-pilah, tanpa diseleksi, tanpa dibersihin. Artinya apa? Mengganggu pola pikir kita. Yang biasanya kita tuh bisa berpikir jernih, kita bisa gelap mata. Yang harusnya masalah itu bisa kita pecahkan secara lebih detail, kita jadi picik. Kita gampang marah, gampang emosi, itu yang jelas kelihatan. Terus yang kedua, biasanya sering sial. Tapi kalau kita itu malah gablek, biasanya malah membantu kita. Kenapa bisa membantu kita? Ya kalau kita gablek itu kita tuh leluheh. Artinya apa? Begitu ketemu orang yang bisa ngajari, misalnya ketemu si A tetap orang yang pintar dunia learning. Yo wis digagas ning dijawab aja. Artinya apa? Kita jawab, nah itu artinya apa? Itu malah bisa digunakan, tapi itu jalan negatif. Yang pada akhirnya mau saya tuh diberi dua pilihan. Karena apa? Hidup itu pilihan. Kamu mau pilih jalan A atau jalan B? Nah itu. Nah sekarang saya mau tanya nih para sedulur semua, para sahabat, apakah Anda lebih suka kemasukan energi negatif atau energi positif? Kalau para sedulur tanya kepada saya jawab saya lebih suka menerima energi positif. Gimana cara mengelola energi positif? Kalau kita datang di suatu tempat, rasa hati langsung tiba-tiba galau, deg-degan, kayak nggak betah, risau, itu jelas di situ energi negatifnya kuat. Kalau saya pribadi, saya minggir. Tapi kalau kita datang di suatu tempat, kok jiwa kita, hati kita merasa nyaman, kok kayaknya di sini tuh enak banget ya, teduh banget, seakan-akan masalah yang kita hadapi itu hilang. Nah, berarti di situ energi positifnya itu gede. Nah, kalau Anda dulu ingin praktek, cobalah Anda mencari suatu tempat yang bisa membuat jiwa Anda, hati Anda, pribadi Anda merasa nyaman. Nah, kalau sudah nyaman, cari tempat yang santai, kita duduk rileks, ambil napas panjang, lepas, ambil napas panjang, lepas. Kita nikmati semua kehidupan ini. Kita nikmati. Satu kuncinya, kalau kita ingin mencapai satu keheningan, jangan dipaksakan. Wah, aku pengen merasakan energi positif di sini, gampang. Kita paksakan, bersih, nggak bisa. Saya jamin tuh. Kalau Anda ingin mencapai fase hening, kuncinya, kalau kami ya, duduk santai, rileks, rasakan semua apa yang ada dalam otak Anda, apa yang ada dalam emosi Anda, rasakan. Jangan sekali dipaksa dilepas. Kenapa? Semakin kita semangat melepas, semakin kita ingin membuang, semakin susah. Kenapa? Itu udah istilahnya ada tendensi kita ditumpangi nafsu. Jangan, tapi loss. Lebih tepatnya lost goal. Kenapa harus lost goal? Ya, kita santai,
Kita nikmati hidup ini, nikmati dari kehidupan kemarin sampai sekarang, apa aja yang sudah kita nikmati dari semua anugerah, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sudah ketemu, kita rasakan. Kita rasakan. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bagi yang agama Islam. Kalau untuk agama non Islam, bebas menurut keyakinan Anda masing-masing. Yang jelas bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Sang Penguasa, Sang Pencipta. Kalau kami di sini kebetulan saya Islam, saya ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah atas semua nikmat yang telah Engkau beri kepada saya, yang telah Engkau berikan kepada keluarga saya, teman-teman saya, guru-guru saya, dan yang terakhir kepada alam semesta ini. Karena apa? Tanpa ada alam semesta, kita nggak bisa hidup. Tanpa ada orang tua, kita seperti layang-layang, nggak ada yang bimbing. Tanpa ada teman, kita seperti apa ya, orang gontai, bingung. Karena apa? Jiwa kita tuh sosial, nggak ada manusia bisa hidup sendiri. Tanpa ada guru, tekan orang buta, jalan nggak bisa, nggak perlu diluar ditutup. Jadi intinya hablum minallah, hablum minanas itu penting. Jadi pertama-tama kalau kami syukuri atas semua nikmat itu, setelah udah bersyukur itu akan lepas sendiri. Walaupun kadang-kadang kita pas kita mau connect konsen, kita kadang-kadang ingat tentang kemarahan kita, kesialan kita, atau yang kita angan-angan. Biarkan, biarkan apa? Artinya apa? Kalau kita diam terus, diam, artinya apa? Otak itu capek untuk mengingat dan mengingat terus, otak capek. Nah, setelah capek, maka otak kita akan nol. Kalau kami begitu kita merasa udah nol, udah capek, dan dipaksa ya nih, kita diam, bersyukur. Akhirnya apa? Semua suara-suara yang pas kita duduk itu akan hilang pas tidur. Terus rasakan kenikmatan Allah, terus rasakan kenikmatan alam semesta, terus rasakan kesehatan kita, sampai kita merasa nyaman. Yang pada akhirnya kita akan menemukan suatu ketenangan, dimana pas kita mencapai fase ketenangan itu sendiri, kita merasa damai. Setelah merasa damai, ucapkan suatu bacaan yang Anda yakini, yang Anda betul-betul bisa merasakan suatu kenyamanan, itu yang dibaca. Bebas, kita nggak mematok kamu baca ini. Bisa aku bahagia, aku sehat, aku bahagia, itu bisa. Yang penting Anda yakin. Bisa dengan kalimat, kalau di kami bisa dengan kalimat tahlil, takbir, tahmid, bebas. Kalau dari kami sendiri, saya pribadi, saya menggunakan bacaan zikir, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Maka kalau kita udah merasakan geng,
terus mencapai fase kita tuh begitu bahagia sekali, kita merasakan begitu bodohnya kita, begitu banyak kita diberi suatu kenikmatan, tapi mata kita buta, hati kita buta, kita gak bersyukur. Karena apa? Nikmat manakah yang kau dustakan? Itulah yang kadang-kadang kita bikin nangis. Nikmat mana lagi manusia yang kau dustakan? Karena apa? Sebelum kamu request, sebelum kamu minta, Sang Pencipta itu udah memberikan satu kenikmatan. Sekarang saya mau tanya, ada nggak manusia di muka bumi ini ketika lahir dia request, ya Allah, aku pengen mata dua, ya Allah, aku pengen kuping dua, kaki dua, tangan dua? Nggak ada. Kita nggak usah request pun Sang Pencipta udah ngasih mata dua, hidung komplit, kaki dua, tangan dua. Nikmat mana lagi yang terdustakan manusia? Nah itu mungkin kalau diucapkan dalam suatu kalimat secara lisan nggak kena, tapi cobalah monggo diucapkan dalam hati, ya Allah, kami bersyukur ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan ya Allah, tanpa kau minta ya Allah, tanpa engkau menunggu permintaan kami, menunggu kami memuja-muja engkau ya Allah, kamu secara merata memberikan semua indera kepada manusia lengkap. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kami telah diberi mata dua ini ya Allah, berfungsi normal semenjak aku bisa melihat dunia sampai umurku sekarang menginjak 40 tahun, mata masih komplit ya Allah. Coba ya Allah, kalau mata ini kau suruh buram hai mata, berapa juta yang kita keluarkan? Ya Allah, kau masih memberikan kenikmatan, kuping ini masih bisa mendengar ya Allah. Jika engkau mau ya Allah, kau perintahkan si kuping, hei kuping, kurangilah fungsi kamu. Maka terjadi kita tuli. Berapa juta uang kita keluarkan untuk periksa ke dokter untuk supaya kita enggak tuli atau paling enggak normal? Berapa juta? Bisa banyak. Tapi di sini Allah nggak minta bayaran. Sampai aku lahir sampai sekarang pun kuping ini alhamdulillah fungsi. Nah itu kita masuk dalam hati. Pertama-tama kita sebut, kalau pengen gampang ya, kalau saya sendiri, semua organ-organ tubuh dalam diri kita ini kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, mata ini bukan mataku ya Allah, mata inilah mata pinjaman ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan, mata ini masih berfungsi sampai sekarang normal ya Allah. Terus kita teruskan. Bentar ya, saya minum dulu capek. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya mendapatkan minum memang udah saya siapkan. Soalnya jujur aja, aku kayak gini tuh gak baca teks, tapi langsung pas dulu. Saya minum dulu, kita pesan lagi ya. Alhamdulillah, tuh ini malah susah sekali pas dulu. Bentar buat dulu. Alhamdulillah, kita pesan lagi.
Kita tadi bersyukur atas semua nikmat Tuhan dari mata ya. Ini paling gampang sekali. Yang paling gampang, yang selalu kita bawa tanpa satu detik pun kita tinggalkan. Ya gimana boleh tinggalkan? Coba kalau mata kita tinggalkan 2 menit, buta. Coba kita tinggal kuping ini 3 menit, dituli. Nah, alhamdulillah ya Allah, mata ini masih diberikan kesempatan untuk menemani raga ini. Ucapkan itu dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, kuping ini masih Engkau beri kesempatan dan berkat izin-Mu ya Allah berfungsi masih normal. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mulut ini masih Engkau beri izin bisa berucap tanpa ada rasa sakit sedikitpun. Ingat, apakah Anda pernah gowengan kayak sakit sariawan? Satu sariawan di lidah kita akan merasa sakit sekali, nggak bisa makan, nggak bisa minum, cuma satu loh. Rasanya kalau mau makan itu kena makanan tuh sakit sekali, nggak nikmat deh. Mau minum pun sakit. Itu baru satu goengan atau numpang di lidah. Kalau dari 7, nah kadang-kadang manusia itu kelingan jalan. Ingat nikmat Allah itu dikala kita sakit. Dikala normal kita mengerti ini Mas Bro. Jarang dalam hati kita mengucapkan alhamdulillah. Saya pribadi, saya juga mengakui jarang. Maka kita perlu melatih diri selalu bersyukur dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Karena pengalaman saya, ketika saya lumpangan, saya beringat, ya Allah, nikmat mana lagi ya Allah yang aku dustakan. Sakit sekali dah ini untuk makan ya Allah. Walaupun di depan saya ada sate kambing, ada pizza, tapi nafsu makan hilang. Karena apa? Pas itu menu kita makan, rasa nikmatnya hilang. Kenapa? Karena sakit. Tapi kalau lidah ini normal, nggak sakit, waduh, nikmat sekali kita makan sate itu. Nah di sini kadang-kadang manusia lupa mengucapkan syukur alhamdulillah. Itu baru lidah. Tangan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat pada kami ya Allah. Kau anugerahkan kami 2 tangan ini ya Allah normal. Coba kalau Allah ngejabai, kun fayakun, hai tangan, engkau budiken. Tahu kan arti budiken? Tangannya busuk, semua kebak jitah nanah, mau gerakin aja susah. Karena jujur saya udah pernah budiken. Rasanya tuh aduh, semua tangan ini, semua ini penuh dengan nanah, jijik, pakai bagus mau lengket, rasanya kemeng tengcernem. Nikmat mana lagi hai manusia berdustakan ketika engkau diberi tangan yang mulus, bersih, bisa untuk ngapa-ngapain. Kan kalau budikan kita nggak bisa ngapain, mandi aja susah, kena air. Itu kan juga bisa termasuk kenikmatan. Tapi kita jarang mengucapkannya. Biasanya yang terjadi, saya pribadi, manusia itu sering menjamak. Alhamdulillah ya Allah. Karena kata alhamdulillah, kata syukur kita kepada Sang Pencipta,
cuma di Indonesia. Alhamdulillah 33 kali udah ya hambar. Karena apa? Pengucapannya nggak dihayati, pengucapannya nggak dijiwai. Nah, kalau kami sendiri punya versi untuk menjiwai suatu rasa syukur kita, latihannya kalau kami satu persatu kita sebutkan supaya jiwa ini ingat. Jadi kadang-kadang jiwa ini, hati ini gak ingat karena kita sering mengucapkan alhamdulillah di jamak, ya udah. Tapi kalau kita sering melatih secara disiplin, secara detail kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, mata ini berfungsi ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hidup ini bisa menghirup udara bebas ya Allah, tanpa ada sedikit pun selang-selang yang masuk dalam raga ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kuping ini ya Allah masih normal, bisa mendengarkan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kedua tanganku ini masih normal tanpa ada sakit sedikit pun, sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Ya Allah, badan ini ya Allah masih normal ya Allah. Alhamdulillah juga ya Allah, kaki ini juga ya Allah, tak ada satu pun yang kau ambil ya Allah, semua berfungsi normal ya Allah. Nah, setelah yang kelihatan ini baru kita sebut ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hati ini, paru-paru ini, ginjal ini, jantung ini, semua sistem saraf-saraf dari yang makro dan yang mikro masih berfungsi normal ya Allah, sehingga aku masih sehat sampai sekarang ya Allah. Tak ada satupun ya Allah yang kau perintahkan untuk membangkang keluar dari fungsinya. Nah, di sini. Tapi itu diucapkan dalam hati, kita masukkan dalam hati ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana kalau kita langsung praktek aja? Kita praktek dari gini. Maaf ya, saya tepat sepatu. Kita praktek gimana caranya mencoba merasakan energi bersyukur kita. Kenapa? Rasa syukur yang sejati adalah rasa syukur yang bisa membawa Anda menangis dalam diri karena Anda masa manusia yang tidak berterima kasih. Nah, kalau Anda sudah bisa merasakan energi itu, jiwa Anda bergetar sampai Anda gak bisa mengucapkan alhamdulillah, insya Allah Anda telah menemukan fase titik di mana Anda bisa merasakan energi rasa syukur. Setelah bisa seperti itu, kita akan keluar. Jadi intinya ini belajar mengenal energi diri ya, dan diri. Nah, kalau ini sudah dilatih terus menerus, kita akan keluar mengenal energi luar. Tapi itu gak penting. Kenapa? Kalau kita gak hati-hati maka kita ketempelan. Yang terpenting malah kita merasakan energi syukur kita. Jadi apabila seorang manusia bisa merasakan energi rasa syukur kita, secara otomatis gak usah disuruh, energi negatif yang ada dalam diri kita itu akan hilang sendiri. Kalau kita udah merasakan seperti itu, kita hantam dengan doa mohon maaf. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan yang serba maha kasih, serba maha penyayang. Jadi apapun bentuk doanya itu pasti, kalau kita ikhlas, kita yakin diijabahi. Kadang ada kan orang bilang aku gak bisa doa ini, kalau doa ini susah ya, aku gak fase. Aku biasanya
ya Allah ampuni dosaku ya Allah, enggak masalah. Apapun gaya bahasa bunyi doa itu bebas menurut kami ya. Tapi ada yang jaktis juga sah, nggak sah harus ini. Kalau kami pribadi, sah tidaknya doa itu kalau menurut saya lah, versi saya, tergantung niat kita dan keikhlasan kita. Jadi di sini kita nggak mematok doa ya, bebas. Tapi kalau saya, karena saya udah belajar, walaupun salah-salah, saya kadang-kadang saya campur. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Gitu aja. Pas kita baca itu, kita udah mati, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampuni ya Allah, dosa-dosaku kepada kedua orang tuaku ya Allah, dosa-dosaku kepada anak istriku ya Allah, dosa-dosa kepada leluhur kami ya Allah, dosa-dosa kepada teman-teman kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, dosa-dosaku kepada yang aku perbuat kepada seluruh hewan yang ada di bumi ini ya Allah, dosa-dosaku kepada yang aku perbuat pada seluruh makhluk gaib yang ada di muka bumi ya Allah, dan dosa-dosaku yang aku perbuat ya Allah kepada semua tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Malikul Mulki ya Dzal Jalali wal Hayyul Qayyum ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Baca terus sampai Anda merasa nyaman. Lantar kalau udah sampai situ, ambil nafas, rasakan semua energi alam. Kenapa? Ketika manusia berdoa minta ampun dan bersyukur tanpa kita minta, energi itu akan masuk ke diri kita, akan masuk. Begitu masuk, tinggal kita salurkan ke diri kita ini. Kadang-kadang ada yang keluar secara halus dengan indikasi gelegean, ada yang keluar secara halus keluar asap tidak kelihatan, ada yang keluar secara ekstrim dengan cara muntah, macam-macam. Nah sekarang coba kita akan melatih diri ini dengan merasakan rasa syukur ya. Kita mulai ya Pak Sedulur, sengaja kita ucapkan rasa syukur kita ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ambil nafas.
kadang kalau ini biasanya saya kalau ini getar, tapi kalau kenapa kok ini malah ada satu energi yang mengganggu saya nggak tahu kenapa. Biasanya saya kalau pasti ini mengucapkan alhamdulillah itu saya bergetar, saya nangis. Tapi kenapa ya hari ini saya mah emosi? Nah ini disinilah kesalahan manusia. Saya akui saya kurang fokus, susah untuk, karena emang ini harus benar-benar dilatih. Gak ada namanya manusia bisa mengucapkan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim langsung nangis kalau emang betul-betul hati dia gak bersih. Ada tapi jarang, jarang tapi ada. Nah, sekarang kita mau yang kemana? Karena apa? Saya telah membuktikan sendiri, bacaan Bismillah itu kalau dihayati, dibacanya nggak pakai lisan, tapi pakai jiwa, pasti akan bergetar. Bergetar hebat, badan menggigil. Tapi ya perlu latihan. Bacanya harus ikhlas, punya ikhlas, dijiwai, dimaknai, makna yang dirasakan. Tapi kadang-kadang untuk mencapai fase itu ada yang ganggu. Ya memang perlu latihan kalau seluruh. Soalnya saja belum bisa, saya juga lagi latihan. Tapi alhamdulillah saya sudah mencapai fase pas saya itu apa itu saya mengucapkan kalimat Bismillah, saya pernah menangis dulu. Ini enggak kenapa ya Allah, coba ya. Ini saya kok kayak merasa aneh nih. Ini ada yang mengganggu ini. Maaf prosedur ini saya merasakan ada yang mau masuk. Coba ya saya langsung ini tanpa di skenario, langsung kita lari ke segmen pembersihan ya. Pada tadi kita maunya mengenal energi, tapi karena ada gangguan nggak tahu dari mana, langsung saja kita ke segmen pembersihan. Ini tak tahu kenapa ya nih. Setiap saya membaca bacaan satu zikir, pada biasanya di rumah itu malah adem, ayem, tentrem. Tapi sekarang pas lagi buat video kok malah kebalikannya ya. Kalau di rumah itu saya merasakan nyaman sekali, adem, ayem, tentrem. Terus kadang-kadang malah beliau-beliau yang berbagok itu malah datang sendiri menawarkan bantuan, macam-macam, menawarkan skill. Aku bisa ini loh, aku bisa ini loh. Tapi kok di sini malah membacanya emosi ya. Terus kayaknya ada yang mau keluar. Saya nggak tahu ini kenapa ya.
Oke, langsung saja ya. Prosedur kita akan coba mengeluarkan energi negatif yang mungkin saya rasa pribadi ini mau keluar, dia nggak suka acara ini. Maaf ya Pak Dulur, ini aku takut ngotorin, saya tak cari dulu kantong plastik. Saya minum dulu Pak Dulur, soalnya aduh kok rokok dulu ya, pusing saya. Ini rokok dulu, ini rokok dulu. Tadi saya merasakan ada suatu kayak energi gede sekali, dia nggak suka sama saya karena dia tanya acara apa ini kok gue aneh-aneh. Karena apa? Itu dari suara yang aku dapat. Dia nggak suka. Saya tuh dulu tuh saya merasa bersih, soalnya saya udah pernah di Rupiah. Tapi kok pas malah mau bikin konten kok malah dia tuh kurang ya. Apa nang awakku masih no jine apa ya? Gue pas dulu. Kita akan coba langsung kita keluarkan ya. Kalau biasanya saya dulu dikeluarkan kita dibantu teman atau kiai, tapi pas aku tekunin secara pribadi sebetulnya ruqyah itu kalau kita mau melatih diri kita secara pribadi dan rajin disiplin, kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Ini kayaknya dia nggak suka ya. Siapa ya? Bentar. Ada bener Pak Dulur. Saya tuh kalau pas pikiran di rumah tuh nyaman sekali ya. Jadi ini membuktikan ya Pak Dulur bahwa dalam jiwa manusia itu saya pribadi pasti dan pasti ada energi negatifnya. Ini bahaya sekali Pak Dulur kalau kita nggak bisa menghilangkannya. Kenapa? Itu akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Bisa bahaya. Pikiran nggak jernih, boleh rezeki seret. Neng, ana ninge Pak Dulur. Nek dinggo ruwet, dinggo bulet, malah sukses. Ya karena pengaruh
sisi negatif, pengaruh energi negatif itu sendiri. Nah, kayak gitu. Rokok ini kalau kita nikmati, kita merasa enak. Wah, hidup ini sebetulnya indah. Hidup itu bahagia kalau kita tahu kuncinya. Apakah para sedulur di luar sana udah pernah merasakan apa yang aku rasakan? Pasti udah pernah. Tinggal gimana kita menyikapinya. Alhamdulillah, saya itu rajin sekali melakukan pembersihan. Oke, kita langsung saja. Ada plastik enggak ya? Ini kayaknya ada yang mau ngobrol ini. Bentar ya. Kepala pusing. Aduh. Alhamdulillah ya Allah, ada jenis plastik Pak Dulu. Ini kita perlu ini. Kenapa? Takut ngotorin. Biasanya yang merasakan setelah keluar tuh badan nyaman, tenang. Kita mulai lagi ya. Ini aneh dulu. Kenapa pas kita baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tenggorokan saya itu kayak tercekik, terus ada yang mau keluar. Ini saya juga masih belajar, saya masih mencari teratur. Ada yang aneh dalam diri saya, maka saya rajin sekali untuk melakukan ruqyah. Ini saya tahan prosedur sudah memuntah. Coba kita keluarkan ya.
Alhamdulillah Prosedur, paling enggak saya sudah berhasil mengurangi energi negatif yang ada dalam diri kita. Kita harus rajin seperti ini Prosedur. Kalau nggak rajin, aduh, rogonya awak dari kebak ini energi negatif. Setelah kita melakukan suatu pembersihan seperti ini Prosedur, jangan lupa kita selalu bentengi diri kita dengan keimanan kita pada Sang Penguasa. Kita lakukan perbuatan baik kita perbanyak amal baik kita perbanyak doa kita, dan yang terpenting selalu melakukan perbuatan positif dan perbuatan baik secara ikhlas. Yang intinya imbal baliknya kebaikan-kebaikan kita lepas alam semesta kepada setiap manusia, hewan, tumbuhan, makhluk gaib, itu akan menjadi kekuatan positif kita untuk membantu diri kita. Karena apa yang kita keluarkan ke alam semesta berupa kebaikan, maka alam pun akan membalikan kebaikan itu sendiri pada diri kita. Artinya apa? Kita akan terbentengi. Kalau orang Islam, ya kita perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak berbuat baik. Yang non muslim sama aja. Yang penting berbuat baik dan selalu melaksanakan ajaran-ajaran yang diajarkan agamanya masing-masing. Intinya adalah kebaikan. Perbanyak kebaikan, perbanyak berbagi sesama, maka itu akan menjadikan diri kita kuat. Ini lumayan Prosedur, bisa kita lihat di kantong plastik ini banyak sekali yang muntahannya. Alhamdulillah sekarang sudah sedikit lega. Ini kita taruh dulu, kita istirahat sejenak. Cukup lama ya Prosedur, maaf. Terima kasih atas dukungannya, atas waktu dan kesempatan yang sebelum berikan pada kami dalam menonton video ini. Moga-moga video ini berguna, bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi untuk pembersihan diri pribadi dari energi negatif. Dan media seperti ini tidak harus di saya. Banyak sekali versi-versi jalan-jalan lain untuk melakukan pembersihan. Terserah Anda mau mengambil yang mana. Yang penting Anda merasa nyaman, Anda merasa lega, dan ikhlas. 3 kuncinya: nyaman, ikhlas, dan lega atau legowo. Itu yang akan membawa Anda dalam keberhasilan. Kalau kita nggak ikhlas dalam pembersihan, ya dia nggak akan pergi. Yang penting kita ikhlaskan dulu, kita pikirkan pada jiwa kita, badan kita, jasad kita, batin kita, dan gaib kita. Nikmat sekali Prosedur. Dunia terasa padian setelah jalan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau suatu
tindakan atau adegan yang kurang berkenan di hati para sedulur, para pemirsa di luar sana, kami bukan menyinggung atau provokator, kami hanya berbagi pengalaman aja. Yang positif diambil, yang enggak positif atau enggak berguna buang. Reki Jagat akan selalu mendoakan para sedulur, para pemirsa dan para sahabat semua yang ada di luar sana, moga-moga semua mengalami sukses, tansah ngalami rezeki ingkang banyu mili, saka papan pundi mawon lumantar menapa kemawon, kanthi barokah, kanthi ridane Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa. Allahumma amin. Reki Jagat undur diri, cukup sekian. Salam rahayu, salam semesta, salam bahagia.